Halo, perkenalkan nama saya Esther Liani dengan NIM DBB 118003. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar perancangan arsitektur 5 saya dengan tema bangunan hemat energi. Dengan jenis bangunan terpilih yang saya ambil adalah kantor sewa. Dan Bapak Mandarin Guntur STMT sebagai dosen pembimbing saya. Yang melatar belakangi saya memilih bangunan kantor untuk dirancang adalah keadaan Kota Palangkaraya yang semakin berkembang dikarenakan berbagai faktor pertumbuhan. Ini memberikan pengaruh besar kepada banyak hal, termasuk ekonomi dan bisnis masyarakat Kota Palangkaraya. Hal ini berdampak kepada semakin meningkatnya kebutuhan ruang kerja atau tempat lahan kerja atau kantor sewa bagi para startup maupun kalangan ekonomi bisnis lainnya. Dengan meningkatnya kebutuhan inilah, saya merancang bangunan kantor sewa. Bangunan kantor sewa yang akan dibangun tentunya memerlukan daya tarik agar dilirik bagi para calon penggunanya. Karena itu, bangunan kantor sewa yang akan dirancang akan menggunakan efisiensi energi bangunan, sehingga para pengguna akan merasakan keuntungan yang lebih banyak dari bangunan hemat energi. Selain itu, efisiensi hemat energi juga menguntungkan bagi alam ataupun lingkungan sekitar bangunan. Rumusan masalah dari perancangan kantor sewa ini adalah yang pertama, bagaimana membangun bangunan vertikal dengan efisiensi energi lingkungan sekitar. Yang kedua, bagaimana membuat massa dan ruang yang sesuai dengan efisiensi gedung, bangunan sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam gedung yang dirancang. Tujuannya adalah merancang kantor sewa yang dengan pertimbangan efisiensi energi yang baik, sehingga penyewa maupun lingkungan sekitar tetap dapat bersinergi dengan baik. Konteks urban. Pemilihan site akan menjadi lokasi bangunan akan diseleksi dengan 6 variabel, yaitu yang pertama, tata guna lahan menurut RTDR Kota Palangkaraya. Yang kedua, waktu tempuh dari pusat kota. Yang ketiga, waktu tempuh fasilitas umum. Yang keempat, aksesibilitas. Yang kelima, utilitas. Yang keenam, kondisi site. Untuk kriterianya yang dari variabel, yang pertama, kesesuaian dengan rencana detail tata ruang kota Palangkaraya. Yang kedua, jarak dengan pusat kota. Yang ketiga, jarak dengan permukiman warga dan pusat bisnis. Yang keempat, jarak terhadap kawasan perdagangan atau pertokoan. Yang kelima, jarak dengan fasilitas transportasi umum, seperti bandara atau terminal. Yang keenam, jarak terhadap fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, jarak terhadap fasilitas tempat ibadah. Yang kedelapan, jarak dengan fasilitas damkar. Yang kesembilan, aksesibilitas kendaraan umum. Yang kesepuluh, terdapat sarana utilitas yang memadai seperti listrik, air, telepon, dan drainase. Yang kesebelas, lingkungan terhindar dari bencana banjir. Yang kedua belas, topografi site. Kriteria pemilihan site ini kemudian dibuatkan indikatornya dari yang 1 dengan nilai dari 1 sampai 3 tidak baik, 4 sampai 5 kurang baik, 7 sampai 10 baik. Ini merupakan peta pembagian wilayah BWK dan unit lingkungan Kota Palangkaraya. Sesuai dengan variabel yang pertama, yaitu tata guna lahan menurut RTDR, maka variabel pertama akan dinilai berdasarkan kesesuaian lokasi site dengan fungsi lahan di peta ini. Ini merupakan alternatif site. Alternatif site yang pertama berlokasi di Jalan Cilikriwut kilometer 3, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cikanraya. Penggunaan lahan perkantoran swasta sebagai prioritas utama. Yang kedua, alternatif site berada di Jalan Giobos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Cikanraya. Penggunaan lahan perumahan perkantoran swasta sebagai prioritas utama. Yang alternatif ketiga, lokasi site berada di Jalan Setaji, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut. Penggunaan lahan perumahan perkantoran swasta, penggunaannya dipertimbangkan. Selanjutnya pada total scoring setelah dihitung indikatornya, yang menjadi dengan total tertinggi scoring ada di alternatif 1, yaitu pada Jalan Cilikriwut kilometer 3. Dengan hasil scoring ini, maka saya terpilih nantinya akan dijadikan lokasi untuk rencana perancangan kantor sewa.
Selanjutnya, sketsa ide bentuk. Konsep pemanfaatan angin. Pemanfaatan sumber angin yang tidak banyak membawa polusi, yaitu angin muson barat. Bentuk lekukan pada fasad dibuat untuk menjadi arah angin pada site, sehingga banyak sisi yang akan terkena penghawaan alami ini. Lalu konsep view, menampilkan view terbaik pada sisi yang banyak dilalui untuk view to site, mengutamakan meletakkan ruang publik dan ruang pengelola untuk mendapatkan view from site terbaik. Ruang publik seperti restoran dan kafe dapat menarik minat para calon penyewa untuk melihat gedung sewa. Konsep pemanfaatan cahaya matahari. Orientasi bangunan diolah makin tinggi, bangunan seakan-akan menghadap ke arah matahari terbit. Hal ini bertujuan untuk pemanfaatan panas matahari di jam terbaiknya untuk pencahayaan alami agar tidak terlalu panas. Konsep ide bentuk bangunan berasal dari pemanfaatan potensi matahari dan angin sebagai pencahayaan dan penghawaan alami. Bentuk dasar pembentukan masa bangunan ini diambil dari bentuk site. Lekukan yang tercipta merupakan hasil usaha dari pemanfaatan potensi matahari dan angin pada site. Selain itu, bentuk juga menyesuaikan bentuk para denah yang sudah dirancang. Ini merupakan transformasi desain. Bentuk awal site ini menjadi acuan bangunan. Bentuk awal ini merupakan hasil dari zoning dari analisa tapak. Awalnya bentuk massa dibuat per lantainya, sehingga setiap lantai memiliki bentuk yang berbeda, kecuali pada lantai 3-7. Selanjutnya, ini merupakan gubahan massa. Yang pertama, menggunakan solar energi yang diletakkan di atap bangunan guna pemanfaatan potensi matahari. Kedua, menggunakan bukaan kaca dan jendela guna penghematan energi pencahayaan dan penghawaan dalam bangunan, diletakkan pada tiap sisi bangunan yang memerlukan view from site atau sekeliling bangunan. Lalu menggunakan batu alam pada bagian lantai dasar sebagai penggunaan kesan kokoh pada bangunan. Ini merupakan situasi lingkungan. Ini merupakan site plan. Ini merupakan block plan. Ini merupakan potongan membujur dan potongan melintang. Ini merupakan skyline membujur dan skyline melintang. Ini merupakan vegetasi. Kebanyakan dari vegetasi ini merupakan hasil dari vegetasi existing-nya saja. Ini merupakan rencanaan sekap. Ini merupakan denah basement, denah lantai dasar, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3 dan 4, denah lantai 5 dan 6, denah lantai 7, denah top floor. Lalu ini merupakan denah tipikal ruang yang diambil dari ruang sewa tipe 3. Ini merupakan layout dari basement, layout lantai dasar, layout lantai 1, layout lantai 2, layout lantai 3 dan 4, layout lantai 5 dan 6, sampai 7. Ini merupakan layout top floor. Tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, tampak belakang, potongan AA, potongan B, perspektif eksterior. Sistem transportasi vertikal dan tangga darurat. Denah jaringan listrik dan potongan jaringan listrik.
denah pemipaan dan potongan pemipaan. Denah pengkondisian udara dan potongan pengkondisian udara. Denah kebakaran aktif dan pasif, potongan kebakaran aktif dan pasif. Denah jaringan telekomunikasi dan potongan jaringan telekomunikasi. Denah jaringan CCTV dan potongan jaringan CCTV. Denah sound system dan potongan sound system. Denah pengelolaan sampah dan potongan pengelolaan sampah. Ini merupakan rencana pondasi, aksonometri, potongan struktur dan potongan konstruksi, rencana interior, perspektif interior, detail meja rapat, detail kursi, potongan interior, dan denah interior. Selanjutnya, rencana penghawaan dan pencahayaan. Penggunaan kaca memudahkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan sehingga mengurangi penggunaan pencahayaan buatan. Jendela hidup pada bangunan memungkinkan angin masuk dengan mudah dan dialihkan ke ruang-ruang pada bangunan. Penggunaan solar panel diletakkan pada bagian top floor agar dapat menangkap cahaya matahari sehingga sampai seharian penuh. Detail khusus kulit bangunan dan detail arsitektural. Penggunaan kaca sebagai karakter utama bangunan ini, kaca yang digunakan adalah double glass 0,5 cm.